Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dokumen pelaporan audit kesiapan keamanan informasi yang menjadi bahan tugas untuk proyek ujian akhir semester, di mana isi dari laporan ini nanti akan memuat yang pertama adalah halaman cover, ya. Nanti di halaman cover ini untuk judul sudah saya siapkan, laporan audit kesiapan keamanan informasi 2024. Di bagian bawahnya nanti ditulis nama organisasinya di mana, kemudian kelompok itu terdiri atas siapa saja, nanti harus ditulis nama dan NPM-nya untuk setiap orang yang terlibat dalam kelompok. Lalu untuk bagian penulisan isi, itu dimulai dari menjelaskan identitas organisasi atau perusahaan, tempat di mana audit dilakukan. Di bagian ini nanti dibahas mengenai nama organisasinya disebutkan, lalu visi misi organisasinya seperti apa. Jika ada struktur organisasi, itu digambarkan struktur organisasinya. Kalau perlu ada penjelasan silahkan. Lalu proses bisnis dari organisasi itu seperti apa? Nanti secara singkat dibahas. Lalu di bagian 2 itu menuliskan ruang lingkup audit. Di bagian ini nanti bisa dibahas sebenarnya indeks kami 5.0 itu lingkup auditnya seperti apa. Lalu ketika digunakan, area-area evaluasinya terdiri atas apa saja. Ini nanti bisa melihat di cakupan area yang ada pada dokumen indeks kaminya di bagian pengantar, gitu ya. Bisa mengambil beberapa bagian di sana. Kemudian nanti ketika melakukan wawancara, itu kita berhadapan dengan siapa saja, itu nanti dituliskan di sini, gitu, berdasarkan identitas pejabat yang kita wawancarai. Nanti kan tentu di dokumen indeks kaminya ditulis juga kan di bagian pejabat berwenang, gitu ya. Lalu apa sih sebenarnya tujuan dan manfaat yang kita peroleh dari pelaksanaan audit ini, nanti boleh dituliskan. Dan di bagian hasil dan pembahasan, nanti kita bisa memulai untuk membahas berapa skor yang kita dapatkan di bagian dashboard dari file indeks kaminya. Gitu ya. Nanti bisa dibahas secara keseluruhan, gambar dashboardnya bisa disertakan, kemudian bisa juga dibahas skor per setiap evaluasi area. Gitu ya. Nah, ini nanti bisa didapatkan pada bagian kolom dashboard. Nah, itu semua nanti bisa dijelaskan keseluruhannya gitu ya. Lalu tingkat kematangan yang diperoleh dari kesiapan pelaksanaan keamanan informasinya itu bagaimana, nanti bisa dibahas merujuk pada bagian dashboard yang ada di indeks kaminya. Nah, nanti di bagian ini bisa dibahas gitu ya. Hasil evaluasi akhirnya misalkan keseluruhan penilaiannya bagaimana, masuk kategori baik atau bagaimana berdasarkan range nilai yang didapat. Kemudian scoring yang ada di sini. Nah, ini bisa dijelaskan semuanya. Misalkan bagian tata kelola, poinnya berapa, tingkat kematangannya masuk pada level berapa. Lalu semuanya ini bisa dibahas satu persatu berdasarkan skor yang didapat di bagian sini. Ya, merujuk penilaiannya nanti bisa baca di bagian kolom pengantar. Gitu ya. Lalu diagram radarnya nanti ini bisa dijelaskan bagaimana sih sebenarnya kondisi dari organisasi atau perusahaan yang kita audit tersebut. Seperti itu, nanti bisa dibahas semuanya berdasarkan dashboard yang kita dapat sejelas-jelasnya. Lalu berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, apakah diperlukan rekomendasi? Jika ada perbaikan-perbaikan yang diusulkan, silahkan nanti dituliskan di bagian penjelasan rekomendasi. Setelah itu, nanti kita bisa melakukan simpulan dari seluruh kegiatan yang dicapai dari pelaksanaan audit ini.
bagaimana sih sebenarnya kondisi dari organisasi tersebut setelah kita lakukan audit menggunakan indeks kami dari sisi kesiapan keamanan informasinya. Lalu apa hal-hal yang perlu dibahas dari simpulan tersebut, silakan ditulis. Kemudian apabila dalam setiap aktivitas itu, dalam pengerjaan dokumen laporan ini nanti kita menggunakan referensi dari tulisan orang lain, silahkan nanti dituliskan dalam bentuk daftar pustaka. Untuk format penulisan daftar pustaka, silahkan, tidak ada ketentuan acuan yang mana Anda boleh tulis sesuai daftar pustaka acuan yang Anda pahami. Untuk format penulisannya bebas. Lalu yang bagian terakhir ada log activity. Nanti di sini Anda diminta untuk menuliskan aktivitas yang dilakukan oleh setiap anggota kelompok. Nanti boleh dideskripsikan per orang bagaimana, atau misalkan menggunakan tabel berdasarkan acuan waktu dan pekerjaan, silahkan. Di sini boleh menuliskan dengan formatnya sendiri-sendiri. Baik, saya kira itu penjelasan terkait dokumentasi UAS-nya. Untuk berapa halaman yang diperlukan dalam penulisan laporan ini, silakan diserahkan kepada masing-masing Anda sekalian. Sejelas-jelasnya terkait pelaporan ini silakan dibuat. Itu saja, terima kasih banyak.